perjanjian MOU dan e-kontrak yang diberikan oleh Bapak Dr. Murni Kaputra, SMSI, sebagai dosen pengampu saya, atau kuliah aspek bisnis. Selamat menyaksikan. Hukum perjanjian MOU dan e-kontrak. Dengan landasan teori, pengertian dan hukum perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, hukum kontrak di Indonesia, Memory of Understanding, ciri-ciri dan tujuan Memory of Understanding, pengertian hukum kontrak elektronik, dan ruang lingkup kontrak berbasis elektronik dan asas-asas hukum elektronik. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang super cepat berlatar belakangkan udah mengubah banyak hal dalam hidup kita, termasuk dalam bisnis perdagangan. Hal ini bisa muncul alat-alat hukum baru buat transaksi digital, di mana hukum perjanjian jadi fondasi utama yang bikin para pihak terkait hukum benda dan mengatur hak asasi barang bergerak atau seperti pindah tangan kepemilikan sering bentrok sama kesepakatan digital yang tetap pada muka. Hukum perjanjian diatur oleh KUHP pasal 1313 yang bilang perjanjian itu kesepakatan di mana satu pihak janji ke pihak lain dan mengingatkan ke undang-undang. Pengertian hukum perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu membuat suatu dalam bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Hubungannya adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak atau right dan kewajiban atau obligation. Selanjutnya ada asas dalam perjanjian. Satu, kebebasan berkontrak, yaitu bebas buat berjanjian, yaitu pasal 1338 KUHP Perdata. Nomor 2, konsensualisme sah saat kesepakatan itu pada pasal 1320 ayat 1. Yang ketiga ada servanda, yaitu mengikat seperti undang-undang pasal 1338 ayat 1. Yang keempat, ikat baik yang dilaksanakan jujur dan patuh. Yang kelima, kepribadian hanya diikat pada pihak pembuat. Yang keenam, persamaan akuntansi, hak dan kewajiban setara. Nomor 7, kepercayaan dasar saling percaya prestasi. Yang kedelapan, keseimbangan hak kewajiban profesional. Yang 9, kebiasaan ikut tradisi kesepakatan pasal 1338. Yang 10, moralitas sesuai dengan nilai susila masyarakat. Selanjutnya, hukum kontrak di Indonesia ada berapa istilah, yaitu istilah hukum perikat. Hukum perikat merupakan istilah yang paling luas cakupannya. Istilah perikat merupakan kesepadanan. Hukum perikat berasal dari undang-undang. Yang kedua, hukum perikat berasal dari perjanjian. Yang kedua, istilah perhutangan atau mengungkapkan ikatan yang berhubungan dengan pembayaran uang. Artinya, kedua pihak atau salah satu pihaknya harus memberikan sejumlah uang sebagai presentasinya. Yang ketiga, istilah hukum perjanjian, janji termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian yang ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Yang keempat ada istilah hukum kontrak. Dalam hukum kontrak kita sudah lama dikenal sebagai istilah, yaitu kebebasan berkontrak, bukan kebebasan berperjanjian. Oke, selanjutnya ada Memory of Understanding atau MOU adalah kesepakatan awal tertulis yang menunjukkan niat baik pada pihak untuk bekerja sama di masa depan, bersifat deklaratif, tidak selalu meningkatkan hukum penuh kecuali ada klausul atau eksplisit pada pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata. Tetapi di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada pasal yang dapat menguatkan dan menjanjikan dasar hukum itu berbentuk MOU, yakni pada pasal 1338 KUHP Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya.
Selanjutnya ada ciri-ciri MOU, yaitu isinya yang satu isinya ringkas, bahkan sering sekali satu halaman saja. Yang kedua berikan hal yang pokok saja. Yang ketiga bersifat pendahuluan saja yang diikuti oleh perjanjian yang lebih rinci. Yang ketiga mempunyai jangka waktu. Yang keempat biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak lain. Selanjutnya, tujuan MOU yaitu untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu agreement. Yang kedua, penandatanganan kontrak masih lama karena masih dilakukan negosiasi yang alot. Yang ketiga, adanya keraguan para pihak yang masih perlu waktu untuk berpikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu kontrak. Yang ketiga, MOU dibuat ditandatangani oleh pihak eksekutif dari suatu perusahaan, sehingga untuk suatu perjanjian yang lebih rinci. Selanjutnya, hukum kontrak elektronik atau EKON. Hukum kontrak merupakan salah satu norma atau kaidah hukum yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Hal ini disebabkan karena adanya asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan bentuk perjanjian, dan melaksanakannya. Ada 3 unsur tercantum dalam hukum kontrak elektronik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Electronic Control Law. Ruang lingkup kajian kontrak berbasis elektronik dan asas-asas hukum elektronik. Hukum elektronik mengkaji jenis-jenis kontrak yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan cara digital atau elektronik. Kontrak-kontrak yang hidup dan berkembang dalam dunia bisnis terdiri dari perjanjian jual beli secara elektronik. Yang kedua, perjanjian menyelenggarakan layak pinjaman meminjam uang secara elektronik. Yang ketiga, perjanjian pemberian pihak secara elektronik. Yang kelima, perjanjian kredit tanpa jaminan secara elektronik. Yang keenam, perjanjian kemitraan secara elektronik. Dan yang ketujuh itu perjanjian jasa aplikasi secara elektronik. Kesimpulannya yang kita dapat yaitu hukum perjanjian berdasarkan KUHP Perdata pasal 1313 jadi pondasi utama yang bikin kesepakatan antara pihak mengikat kayak undang-undang. Lengkap dengan syarat sah di pasal 1320. MOU sebagai kesepakatan awal bersifat deklaratif buat menunjukkan niat baik. Sementara e-kontrak diakui sah oleh Undang-Undang ITE dengan tanda tangan digital secara manual asal aman. Kegiatannya saling mendukung buat atasi masalah transaksi modern sambil jaga prinsip hukum benda soal kepemilikan barang. Oke, sekian dari presentasi atau video yang saya buat. Akhir kata, terima kasih. Selamat siang.